Bayangkan seseorang yang setiap malam terbangun tanpa alarm. Bukan karena kebiasaan, bukan karena kebisingan, tapi karena hatinya terasa sesak. Ia duduk di tepi tempat tidurnya. Sunyi, gelap, hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar. Dan perlahan, air matanya jatuh. Hidupnya seperti tak pernah lepas dari ujian. Saat orang lain tertawa bersama keluarganya, ia sedang menahan luka. Saat orang lain merayakan keberhasilan, ia sedang memungut sisa-sisa kegagalannya. Saat orang lain dimudahkan jalannya, ia merasa setiap langkahnya seperti mendaki tebing terjal. Hari-harinya penuh tanda tanya. Kenapa selalu aku? Kenapa setiap kali aku mencoba bangkit, ada saja yang menjatuhkan? Kenapa ketika aku mulai berharap, sesuatu justru hilang? Malam itu ia berdiri, mengambil air wudhu dengan tangan yang sedikit gemetar. Lalu ia sujud, dan dalam sujud yang panjang itu, ia berbisik lirih hampir tak terdengar. Ya Allah, kenapa aku? Pertanyaan itu mungkin pernah juga keluar dari bibirmu. Di antara isak yang kamu tahan, di antara senyum yang kamu paksakan di siang hari, di antara doa-doa yang terasa seperti menggantung di langit. Apakah Allah sedang marah? Apakah semua ini karena dosa-dosa yang belum sempat kamu tebus? Apakah doamu tidak cukup tulus? Ataukah langit benar-benar tak lagi mendengarmu? Atau jangan-jangan kamu sedang dipilih? Diam sejenak. Tarik nafas perlahan. Karena tidak semua ujian adalah hukuman. Tidak semua kehilangan adalah tanda kebencian. Tidak semua tangisan berarti Allah menjauh. Ada jenis ujian yang tidak diberikan kepada sembarang hati. Ada luka yang hanya dititipkan kepada jiwa-jiwa tertentu. Jiwa yang sedang dibentuk, jiwa yang sedang dipersiapkan, jiwa yang sedang dipanggil lebih dekat. Tahukah kamu, dalam sejarah orang-orang yang paling dekat dengan Allah, justru mereka yang hidupnya paling berat. Malam-malam mereka panjang, air mata mereka deras, kesabaran mereka diuji tanpa jeda. Namun, dari sanalah lahir keteguhan, dari sanalah tumbuh cinta yang murni, dari sanalah muncul cahaya yang tak bisa dipadamkan dunia. Mungkin selama ini kamu mengira hidupmu hancur, padahal bisa jadi hidupmu sedang dibentuk. Kamu merasa sendirian, padahal mungkin langit sedang memperhatikanmu dengan cara yang tak kamu pahami. Setiap detik kesabaranmu tidak pernah sia-sia. Setiap air mata yang jatuh di sajadah tidak pernah tidak tercatat. Apa jadinya jika semua ujian yang kamu anggap sebagai beban sebenarnya adalah undangan? Undangan untuk naik lebih tinggi, undangan untuk lebih dekat, undangan untuk menjadi pribadi yang tidak biasa. Bagaimana jika hidupmu yang penuh luka adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar? Bukan besar di mata manusia, tapi besar di sisinya. Malam ini, jika kamu sedang merasa paling lelah, jika kamu sedang merasa paling tidak dimengerti, jika kamu sedang berada di titik hampir menyerah, jangan tutup video ini. Karena bisa jadi, jawaban dari kenapa aku akan mengubah pandanganmu terhadap seluruh hidupmu. Dan jika tadi kita bertanya, mungkinkah semua ini adalah undangan langit? Maka sekarang kita belajar memahami satu hal yang jarang disadari. Ujian adalah bahasa cinta Allah. Kita sering memaknai ujian sebagai musibah, sebagai hukuman, sebagai tanda kegagalan hidup. Padahal, ujian tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar.
Ujian bisa berupa kehilangan orang yang kita cintai. Ujian bisa berupa difitnah saat kita merasa tidak bersalah. Ujian bisa berupa kegagalan ketika usaha sudah maksimal. Ujian bisa berupa pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Bahkan, kesepian pun adalah ujian. Saat tidak ada yang benar-benar memahami isi hatimu, saat kamu merasa berjalan sendirian di tengah keramaian, saat kamu berbicara tapi tak ada yang benar-benar mendengar, itu juga ujian. Ujian bukan selalu tentang apa yang hilang dari tanganmu. Kadang, ujian adalah tentang apa yang sedang dibentuk di dalam hatimu. Lalu muncul pertanyaan yang sering membuat hati gelisah. Kenapa orang baik justru banyak ujian? Kenapa yang ingin berubah malah semakin diuji? Kenapa yang ingin dekat kepada Allah justru merasa hidupnya makin berat? Jawabannya lembut, tapi dalam. Emas dimurnikan dengan api, bukan dengan air, bukan dengan angin sepoi-sepoi. Api. Karena hanya dengan panas yang membakar, kotoran bisa terpisah dari kemurniannya. Begitu pula hati manusia. Hati tidak dimurnikan dengan pujian, tidak dibersihkan dengan kenyamanan. Hati dimurnikan dengan ujian, dengan kehilangan yang membuatnya sadar, dengan luka yang membuatnya tunduk, dengan kegagalan yang membuatnya rendah hati. Allah tidak memurnikan hati sembarangan. Tidak semua orang diuji dengan kedalaman yang sama. Tidak semua jiwa diberi tekanan yang sama. Karena tidak semua jiwa sedang dipersiapkan untuk kedekatan yang sama. Mungkin selama ini kamu mengira hidupmu diguncang tanpa alasan. Padahal bisa jadi itu tanda perhatian. Seperti seorang ibu yang mengguncang lembut anaknya yang tertidur terlalu lama, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menyelamatkannya. Jika hidupmu diguncang, jika duniamu terasa tidak stabil, mungkin Allah sedang memanggilmu kembali. Memanggilmu dari kelalaian, memanggilmu dari cinta yang salah arah, memanggilmu dari mimpi dunia yang terlalu kamu agungkan. Kadang, Allah mengambil sesuatu yang sangat kamu cintai, agar kamu sadar bahwa hatimu terlalu bergantung padanya. Kadang Allah menutup satu pintu dunia, agar kamu melihat pintu akhirat yang selama ini terabaikan. Dan proses itu memang tidak nyaman. Air mata jatuh, hati terasa sempit, doa terasa panjang dan berat. Namun di balik semua itu ada rahasia yang agung. Setiap kali kamu bersabar, hatimu naik satu tingkat. Setiap kali kamu tetap sujud meski kecewa, derajatmu diangkat tanpa kamu sadari. Setiap kali kamu memilih bertahan daripada menyerah, langit mencatatnya sebagai kemuliaan. Jika hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dinaikkan. Seperti seseorang yang mendaki gunung. Semakin tinggi ia naik, semakin tipis udara yang ia rasakan. Semakin berat langkahnya. Namun pemandangan di puncak tidak pernah diberikan kepada mereka yang berhenti di bawah. Ujian adalah bahasa cinta yang tidak semua orang mengerti. Ia tidak selalu manis di awal. Ia tidak selalu lembut di permukaan. Namun di dalamnya tersimpan kedekatan. Dan mungkin tanpa kamu sadari, setiap ujian yang kamu tangisi hari ini sedang menuliskan kisah indah tentang siapa dirimu kelak di sisi Allah. Dan jika ujian adalah bahasa cinta, maka ada tanda-tanda halus yang sering tak kita sadari. Tanda-tanda yang tidak tertulis di dahi, tidak diumumkan ke dunia, namun terasa dalam dada. Tanda pertama, hatinya mudah tersentuh. Ia mungkin terlihat biasa, bukan orang besar, bukan tokoh terkenal. Namun ketika mengingat dosa-dosanya, dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena ia merasa suci, justru karena ia merasa kotor. Ia takut Allah murka. Ia takut amalnya tidak diterima. Ia takut hidupnya berlalu tanpa makna. Saat mendengar ayat suci, hatinya bergetar.
Ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah ayat itu berbicara langsung kepadanya. Bahkan ketika orang lain biasa saja, ia menunduk, menahan tangis. Hati yang lembut seperti ini bukan kelemahan, itu tanda kehidupan. Tanda kedua, diuji bertubi-tubi tapi tidak meninggalkan sholat. Ia pernah kecewa, sangat kecewa. Doanya belum terjawab, harapannya runtuh, rencananya hancur. Namun ia tetap berdiri menghadap kiblat. Mungkin dengan hati yang berat, mungkin dengan mata sembab, namun ia tetap sujud. Ia tidak memutuskan hubungan dengan Allah, meski hidup terasa tidak adil. Ia mungkin mengeluh dalam doa, ia mungkin menangis dalam sujud, tapi ia tidak pergi. Dan itu tanda yang sangat besar. Tanda ketiga, sering dihancurkan dunia. Karier yang sudah dibangun runtuh. Usaha yang dirintis gagal. Hubungan yang dijaga sepenuh hati berakhir. Seolah setiap kali ia menggenggam dunia, dunia terlepas dari tangannya. Namun anehnya, setiap kali itu terjadi, ia justru semakin dekat pada Allah. Semakin rajin berdoa, semakin sering merenung, semakin sadar bahwa dunia tidak bisa dijadikan sandaran utama. Apa yang menghancurkannya di luar, justru menguatkannya di dalam. Tanda berikutnya, tidak nyaman dengan kemaksiatan. Ia mungkin pernah salah, pernah jatuh, pernah tergelincir, namun setelah itu, hatinya gelisah. Ia tidak bisa menikmati dosa dengan tenang. Ia tidak bisa tertawa lepas dalam kesalahan. Ada rasa sempit, ada rasa bersalah yang dalam. Dan ia selalu ingin kembali. Kembali ke sajadah, kembali ke doa, kembali kepada Allah. Hati yang selalu ingin pulang adalah hati yang sedang dijaga. Dan tanda yang terakhir, hidupnya terasa asing. Ia merasa berbeda, bukan karena ingin berbeda, tapi karena hatinya tidak cocok dengan gemerlap dunia. Obrolan kosong membuatnya lelah, pujian manusia tidak lagi memabukkan, popularitas tidak membuatnya tergoda. Kadang ia merasa tidak dipahami manusia. Kadang ia merasa sendirian dalam prinsipnya. Namun di balik rasa asing itu, ada ketenangan yang aneh. Seolah ada yang menjaga, seolah ada yang menuntun pelan-pelan. Mungkin selama ini kamu merasa terasing, merasa tidak sepenuhnya cocok dimanapun, merasa terlalu sensitif untuk dunia yang keras, merasa terlalu dalam untuk percakapan yang dangkal. Tapi bagaimana jika rasa asing itu bukan kutukan? Bagaimana jika itu tanda bahwa hatimu sedang diarahkan? Bahwa hidupmu tidak dibiarkan mengalir begitu saja. Mungkin selama ini kamu merasa tidak dikenal manusia, padahal langit sedang mengenal namamu. Dan ketika langit mulai mengenal namamu, seringkali yang pertama dihancurkan adalah duniamu. Ini bagian yang paling sulit diterima. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi kita juga ingin semuanya tetap utuh. Pekerjaan tetap aman, cinta tetap bertahan, orang-orang tersayang tetap di samping kita. Namun kadang justru satu persatu itu dilepaskan. Kenapa? Karena Allah sedang mengosongkan agar kamu terisi. Bayangkan sebuah gelas yang penuh air keruh. Jika ingin diisi dengan air yang jernih, bukankah gelas itu harus dikosongkan terlebih dahulu? Begitu pula hati. Saat kehilangan pekerjaan, rasanya seperti harga diri runtuh, seperti masa depan menjadi kabur, seperti doa-doa tidak lagi punya arah. Namun di titik itu, kamu belajar bahwa rezeki bukan hanya soal jabatan, bahwa sumber kehidupan bukan atasan, bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, bukan manusia. Saat kehilangan cinta, rasanya lebih menyakitkan lagi. Kamu sudah membayangkan masa depan, sudah merancang mimpi berdua, lalu semuanya hilang. Hati terasa kosong, hari-hari terasa panjang. Namun di ruang kosong itulah kamu mulai sadar
bahwa hatimu terlalu bergantung pada manusia, bahwa cintamu terlalu besar untuk makhluk yang fana. Kadang Allah biarkan kamu mencintai manusia agar kamu belajar satu hal yang sangat penting. Cinta terbesar harus untuknya lebih dulu. Patah hati bukan akhir cerita. Ia seringkali adalah jalan pulang. Pulang ke doa yang lebih tulus, pulang ke sujud yang lebih lama, pulang ke tangisan yang lebih jujur. Dan saat kehilangan orang tersayang, itulah ujian yang paling menggetarkan jiwa. Ada rasa hampa yang tak bisa diganti. Ada rindu yang tak bisa dipeluk. Kita bertanya, kenapa secepat ini? Kenapa seberat ini? Namun perlahan kita belajar bahwa semua yang ada di dunia memang hanya titipan. Dan saat titipan itu diambil kembali, yang tersisa adalah hubungan kita dengan pemiliknya. Lalu ada fase yang sering tidak disukai siapapun, kesepian. Tidak ada pesan yang masuk, tidak ada panggilan yang ditunggu, tidak ada tempat untuk bercerita. Sepi. Tapi tahukah kamu, dalam kesepian itulah dialog paling jujur terjadi. Tanpa penonton, tanpa masker, tanpa pencitraan. Dalam sunyi, doa menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi sibuk terlihat baik di depan manusia. Dalam luka, sujud menjadi lebih khusyuk, karena hanya kepada Allah kita benar-benar bisa rapuh. Mungkin kamu merasa hidupmu dihancurkan, diruntuhkan, dikosongkan tanpa ampun. Tapi bagaimana jika semua itu bukan penghancuran, melainkan pembersihan? Bagaimana jika setiap kehilangan adalah cara Allah membersihkan hatimu dari ketergantungan yang salah? Bagaimana jika setiap patah adalah cara Allah melembutkan jiwamu? Allah tidak sedang menyakitimu, Dia sedang membersihkanmu. Membersihkan ambisi yang berlebihan, membersihkan cinta yang melampaui batas, membersihkan harapan yang terlalu tertampat pada dunia. Prosesnya memang perih, seperti luka yang dibersihkan dengan obat. Perih, tapi menyembuhkan. Dan mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, lalu menyadari bahwa saat duniamu dihancurkan, justru saat itulah hatimu diselamatkan. Dan setelah hati dibersihkan, Allah mulai membangunnya lebih tinggi. Disinilah rahasia yang sering tidak kita pahami. Kita ingin derajat yang tinggi. Kita ingin kedekatan dengan Allah. Kita ingin kehidupan yang mulia di sisinya. Namun kita lupa, setiap ketinggian selalu memiliki tangga. Dan tangga itu bernama ujian. Semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin berat pula ujiannya. Lihatlah pohon yang menjulang tinggi. Ia tidak tumbuh tanpa perlawanan. Pohon yang tinggi diterpa angin paling kencang. Akarnya harus mencengkram lebih dalam. Batangnya harus lebih kuat. Jika tidak, ia akan tumbang. Begitu juga dengan jiwa. Orang yang akan diangkat ditempa paling keras. Bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk dikuatkan. Mungkin kamu merasa hidupmu terlalu berat dibandingkan orang lain. Masalah datang silih berganti. Belum selesai satu, datang yang lain. Belum sembuh satu luka, muncul luka baru. Dan kamu bertanya dalam hati, mengapa seolah aku tidak diberi jeda? Mungkin karena Allah sedang membentuk ketahananmu. Mungkin karena kapasitas jiwamu sedang diperbesar. Besi yang kuat tidak dibentuk dengan sentuhan lembut. Ia dibakar, dipukul, ditempa berkali-kali. Namun setelah itu, ia menjadi kokoh. Begitu juga kamu. Dan di tengah semua itu, ada satu sikap yang menjadi kunci. Sabar. Banyak orang mengira sabar itu lemah, seolah sabar berarti diam tanpa daya. Padahal, sabar adalah kekuatan tertinggi. Sabar adalah ketika kamu mampu menahan amarah, meski kamu punya alasan untuk marah.
Sabar adalah ketika kamu tetap berbuat baik meski kamu diperlakukan tidak adil. Sabar adalah ketika kamu tidak berhenti berdoa meski jawaban belum terlihat. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan jiwa. Sabar adalah bukti iman yang dalam, karena sabar hanya bisa lahir dari keyakinan. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Keyakinan bahwa semua ini ada maknanya. Dan setiap kali kamu memilih sabar, saat itu pula derajatmu naik meski kamu tidak melihatnya. Lalu tentang air mata. Jangan pernah meremehkan air mata yang jatuh karena Allah. Air mata karena takut kepadanya, air mata karena menyesali dosa, air mata karena rindu ingin lebih dekat. Air mata itu adalah saksi. Saksi bahwa hatimu masih hidup, saksi bahwa jiwamu masih peka, saksi bahwa kamu masih peduli pada akhiratmu. Tangisan di malam hari tidak pernah sia-sia. Saat dunia tertidur dan tidak ada yang melihatmu, langit justru memperhatikan. Setiap sujud panjangmu dicatat, setiap bisikan doamu didengar, setiap kesabaranmu dihitung dengan teliti. Mungkin di dunia kamu tidak dianggap istimewa, tidak dipuji, tidak dieluk-elukan. Tapi di sisi Allah bisa jadi kamu sedang dinaikkan perlahan. Barangkali kamu tidak sadar, setiap luka itu sedang membangun istanamu di akhirat. Setiap kesabaran adalah bata yang disusun. Setiap air mata adalah semen yang menguatkan. Setiap doa adalah fondasi yang ditanam dalam. Dan suatu hari nanti, saat tabir kehidupan dunia disingkap, kamu akan melihat bahwa tidak ada satupun ujian yang sia-sia. Semua adalah tangga. Tangga yang membawamu naik, lebih dekat, lebih tinggi, lebih mulia di sisinya. Dan setelah kamu menaiki tangga ujian itu, ada satu janji yang sering terlupakan. Bahwa semua ini suatu hari akan menjadi jelas. Hari ini mungkin kamu masih bingung, masih bertanya-tanya, masih merasa takdir terlalu rumit untuk dipahami. Tapi percayalah, suatu hari kamu akan mengerti. Kamu akan melihat ke belakang dan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata Engkau sedang menyelamatkanku." Semua kegagalan yang dulu kamu tangisi ternyata adalah penyelamat. Pekerjaan yang tidak jadi kamu dapatkan mungkin menyelamatkanmu dari lingkungan yang menjauhkanmu dari iman. Rencana yang berantakan mungkin menyelamatkanmu dari jalan yang salah arah. Hubungan yang gagal mungkin menyelamatkan hatimu dari luka yang lebih dalam di masa depan. Hari ini terasa pahit, namun besok bisa jadi kamu bersyukur karena itu tidak terjadi. Semua kehilangan ternyata penjaga. Penjaga dari kesombongan, penjaga dari ketergantungan yang berlebihan, penjaga dari cinta dunia yang membuatmu lalai. Kita sering mengira Allah mengambil karena marah, padahal bisa jadi Dia mengambil karena menjaga. Seperti seorang ayah yang menarik anaknya menjauh dari api. Anak itu menangis karena tidak mengerti. Tapi sang ayah tahu itu untuk keselamatannya. Begitu pula Allah. Dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Dia tahu apa yang belum kamu tahu. Dia menjaga apa yang belum kamu sadari. Dan di balik semua ujian itu, Allah menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Bukan sekadar dunia. Bukan hanya keberhasilan materi. Bukan hanya pujian manusia. Tapi kedekatan. Kedekatan yang membuat hatimu tenang meski keadaan belum sempurna. Kedekatan yang membuatmu kuat meski dunia tidak selalu ramah. Kedekatan yang membuatmu merasa cukup meski tidak memiliki segalanya. Kedekatan dengan Allah adalah hadiah terbesar. Karena ketika kamu dekat dengannya, kehilangan tidak lagi menghancurkan. Kegagalan tidak lagi mematahkan.
kesepian tidak lagi menakutkan. Semua terasa berbeda, dan mereka yang bertahan akan dipilih. Dipilih bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk menjadi yang paling dipuji manusia, tapi dipilih menjadi pribadi yang kuat. Kuat dalam sabar, kuat dalam tawakal, kuat dalam menjaga hati. Dipilih menjadi hamba yang dicintai. Dicintai karena kesetiaannya dalam doa, dicintai karena tangisannya yang tulus, dicintai karena tidak menyerah meski berkali-kali terluka. Bayangkan, dicintai oleh Allah. Apalagi yang lebih menenangkan dari itu? Mungkin hari ini kamu merasa di titik paling lemah, merasa hampir tidak sanggup melangkah lagi, merasa sudah terlalu lelah untuk berharap. Tapi bisa jadi, kamu hanya satu langkah lagi. Satu langkah lagi menuju pemahaman, satu langkah lagi menuju ketenangan, satu langkah lagi menuju rahasia yang selama ini tersembunyi. Jangan menyerah, karena seringkali tepat sebelum fajar menyingsing, langit terasa paling gelap. Dan bisa jadi, satu langkah lagi kamu akan melihat rahasia besar Allah. Rahasia yang membuat semua air matamu terasa berharga. Rahasia yang membuat ujianmu terasa bermakna. Rahasia yang membuatmu tersenyum sambil berkata, "Terima kasih ya Allah, ternyata Engkau sedang menyiapkanku." Dan setelah semua yang kita renungkan, kini pertanyaannya kembali kepadamu. Apakah kamu siap dipilih? Bukan dipilih untuk hidup tanpa ujian, bukan dipilih untuk jalan yang selalu mudah, tapi dipilih untuk menjadi jiwa yang lebih dekat, lebih kuat, lebih berserah. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah ujian membuatmu jauh atau justru makin dekat? Saat harapanmu runtuh, apakah kamu menjauh dari sajadah atau justru lebih lama bersujud? Saat doa belum dijawab, apakah kamu berhenti meminta atau semakin yakin bahwa Allah sedang menunda dengan hikmah? Lalu tentang luka, apakah luka membuatmu marah kepada takdir atau membuatmu semakin berserah? Karena disitulah letak perbedaannya. Dua orang bisa diuji dengan ujian yang sama, yang satu menjauh, yang satu mendekat. Yang satu tenggelam dalam kekecewaan, yang satu tenggelam dalam doa. Dan mungkin selama ini Allah hanya ingin melihat satu hal. Apakah kamu tetap memilihnya saat dunia tidak memilihmu? Jika hidupmu terasa berat, jangan putus asa. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang dihukum. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan, dipisahkan dari yang salah, dijauhkan dari yang berbahaya, dikuatkan untuk amanah yang lebih besar. Karena tidak semua orang mampu memikul kedekatan. Kedekatan dengan Allah membutuhkan hati yang lapang, hati yang sabar, hati yang rela dibentuk. Dan kamu sudah sampai sejauh ini. Sudah melewati tangis yang panjang, sudah bertahan dalam sepi, sudah bangkit dari patah yang tidak mudah. Itu bukan kebetulan, itu proses. Sekarang, mari kita tutup dengan doa. Tarik napas perlahan, tundukkan hati. Ya Allah, jika semua ujian ini adalah jalan pemilihan-Mu, maka kuatkan kami. Jika semua kehilangan ini adalah cara-Mu membersihkan hati kami, maka lembutkan hati kami. Jika semua kesepian ini adalah undangan untuk lebih dekat, maka jangan Engkau biarkan kami menjauh. Ya Allah, jangan Engkau lepaskan kami dari-Mu. Meski dunia menjauh, meski manusia meninggalkan, meski jalan terasa sunyi, cukup Engkau yang bersama kami. Karena ketika Engkau dekat, semua terasa cukup. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri perjalanan malam ini, jika video ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa tidak sendirian lagi setelah mendengarnya, tuliskan di kolom komentar,
Saya siap dipilih oleh Allah. Agar kita saling menguatkan, agar kita saling mendoakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pahitnya Dosa, agar semakin banyak hati yang menemukan ketenangan, semakin banyak jiwa yang tersadarkan, semakin banyak yang memahami bahwa ujian bukan akhir, tapi awal kedekatan. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang lelah, yang sedang hampir menyerah, yang mungkin malam ini menangis sendirian. Karena bisa jadi, video ini adalah jawaban atas doanya. Dan ingatlah, jika hidupmu penuh ujian, jangan langsung merasa dibenci. Bisa jadi, kamu sedang dipanggil lebih dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.